Audio Jungle. Tujuan kami membahas tentang struktur dan fungsi Central Processing Unit untuk kita mengetahui pengertian input dan output, dan untuk mengetahui macam-macam alat input dan output, dan juga untuk mengetahui kegunaan input dan output. Pengertian input dan output adalah suatu perangkat yang berhubungan dengan sistem komputer dengan cara mengirim sinyal melalui suatu kabel atau bahkan melalui udara. Di sini ada karakteristik dan waktu penyimpanan. Kontrol input dan output menyangkut manajemen berkas dan peralatan manajemen yang merupakan bagian dari sistem operasi. Dan ada teknik penanganannya, seperti programming. Pada input dan output terprogram, data saling dipertukarkan antara CPU dan modul input dan output. Nah, CPU ini mengeksekusi program yang akan memberikan operasi input dan output kepada CPU secara langsung seperti pemindahan data. Dan ada juga interrupt driven input output. Teknik interrupt driven input output memungkinkan proses tidak membuang-buang waktu. Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah input output pada modul input output bersamaan. Perintah input output dijalankan modul input output, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Dan apabila modul input output telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan kepadanya, nah di situ akan menginstruksi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai. Dan ada teknik Direct Memory Access atau DMA. Nah, teknik ini dijelaskan sebelumnya, yaitu input output terprogram dan interrupt driven input output memiliki kelemahan, yaitu proses yang terjadi pada modul input output masih melibatkan CPU secara langsung. Hal ini berimplementasi pada kelajuan transfer input-output yang tergantung pada kecepatan operasi CPU. Dari CPU terganggu karena adanya interupsi secara langsung, bertolak dari kelemahan di atas. Apalagi untuk menangani transfer data bervolume besar, dikembangkan teknik yang lebih baik dan dikenal dengan Direct Memory Access atau DMA. Nah, prinsip kerja DMA adalah CPU akan mendeklarasikan kerja input-output kepada DMA CPU hanya dengan melibatkan pada awal proses untuk memberikan instruksi tersebut, lengkap pada DMA dan akhir proses saja. Dan setelah itu, demikian CPU dapat menjalankan proses lainnya tanpa banyak terganggu dengan instruksi. Tugas sistem kontrol input-output. Satunya memelihara direktori dari berkas dan lokasi informasi, terus menentukan jalan bagi aliran data antara main memori dan alat penyimpanan sekunder, mengkoordinasi komunikasi antara CPU dan alat penyimpanan sekunder, menyiapkan berkas penggunaan input dan output yang telah diselesaikan. Terus di sini ada perangkat input. Nah, perangkat input adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Peralatan yang hanya berfungsi sebagai alat input dapat digolongkan menjadi beberapa bagian, yaitu alat input secara langsung dan alat input secara tidak langsung.
Kalau alat input secara langsung, yaitu alat input yang dimasukkan melalui media tertentu sebelum suatu input diproses oleh alat yang memproses, yaitu contohnya seperti key to card, atau key to push adalah salah satu alat masuk yang paling tua. Alat ini memungkinkan operator memasukkan data yang akan dipindah terlebih dahulu ke dalam bentuk media pushed card bila digunakan beberapa unit. Alat key push maka dapat dilakukan pembagian tugas dan merubah data dari sumber data ke dalam bentuk kartu plong. Kumpulan kartu plong selanjutnya dapat dibacakan ke komputer untuk diproses melalui card reader. Dan ada key to tape. Alat ini memungkinkan operator untuk merekam data dan media penyimpanan dari luar pita magnetik sebelum diproses ke CPU. Dan ada key to disk seperti key to card, maka key to disk memungkinkan operator untuk merekam data lebih dulu ke media penyimpanan luar, dan misalnya seperti disket, data yang disimpan dalam disket dibaca di CPU lewat floppy disk drive. Perangkat proses. Perangkat proses yaitu perangkat komputer yang ditugaskan untuk memproses atau mengelola data yang masuk sehingga menjadi suatu informasi yang diinginkan. Seperti CPU, Central Processing Unit, merupakan tempat tempat proses instruksi-instruksi program, biasa yang disebut dengan mikroprosesor. Terdiri dari unit kendali atau unit control, atau juga unit aritmatika dan logika atau arithmetic and logic unit, dan ALU, dan juga ada simpanan atau register. Nah, di sini ada main memory yaitu register main memory, dan RAM atau random access memory adalah memori yang dapat diakses dan bersifat volatile. Dan ada room read only memory, adalah memori yang hanya dapat dibaca dan bersifat non-voidable. Dan ada juga volatile ya, dan ada juga simpanan luar atau external memory. Perangkat output yaitu perangkat output device, perangkat keras yang berfungsi untuk mengeluarkan data yang telah diproses sehingga menjadi suatu informasi yang termasuk perangkat output. Diantaranya adalah alat keluaran. Terus jenis-jenis perangkat input dan output ya. Secara umum terdapat beberapa jenis input-output seperti perangkat penyimpanan atau disk tape, perangkat transmisi atau network card, modem, dan perangkat antarmuka dengan pengguna atau screen, keyboard, dan mouse. Nah, perangkat tersebut dikendalikan oleh instruksi input-output. Nah, alamat-alamat yang dimiliki oleh perangkat akan digunakan oleh direct input-output atau instruction dan memory mapped input-output. Beberapa konsep yang seringkali atau yang umum digunakan ialah port, bus, daisy chain, dan screen direct access. Dan ada pengendali yaitu hops adapter, ada port. Port ialah koneksi yang digunakan oleh perangkat untuk berkomunikasi dengan mesin. Dan bus adalah koneksi yang menghubungkan beberapa perangkat untuk menggunakan biasanya digunakan kabel-kabel pengendali. Ialah alat-alat elektronik yang berfungsi untuk mengoperasikan port. Bus adalah perangkat yang langkahnya ditentukan untuk perangkat command ready, busy, dan error. Host mengeset command ready ketika perintah telah siap untuk dieksekusi oleh pengendali, dan pengendali mengeset busy ketika sedang mengerjakan sesuatu
dan mengclear busik ketika siap untuk menerima perintah selanjutnya, dan error diset ketika terjadi kesalahan. Modul input-output. Modul input-output adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar, atau lebih bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register-register CPU. Dalam mewujudkan hal ini, diperlukan antarmuka internal dengan komputer CPU dan memori utama, antarmuka dengan perangkat eksternalnya untuk menjalankan fungsi-fungsi pengontrolan dan fungsi dalam menjalankan tugas bagi modul input-output. Dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu kontrol pewaktuan, komunikasi CPU, komunikasi perangkat eksternal, pembuferan data, dan deteksi kesalahan. Dan kalau fungsi kontrol dan pewaktuan atau control and timing merupakan hal yang penting untuk mensinkron kerja masing-masing komponen penyusun dari komputer dalam sekali waktu. CPU ini berkomunikasi dengan satu atau lebih perangkat dengan pola tidak menentu dan kecepatan transfer komunikasi data yang beragam. Jadi, baik perangkat internal dengan register, memori utama, memori sekunder, perangkat peripheral, proses tersebut biasanya berjalan apabila ada fungsi kontrol dan pewaktuan yang mengatur sistem ini secara keseluruhan. Contoh kontrol pemindahannya adalah data dari peripheral ke CPU melalui sebuah modul input-output dan meliputi langkah-langkah perintah dan pemeriksaan status perangkat dari CPU ke modul input-output. Terus ada modul input-output memberikan jawaban kepada CPU. Terus apabila perangkat eksternal telah siap untuk transfer data, maka CPU akan mengirimkan perintah kembali ke modul input-output. Dan jika modul input-output akan menerima paket data dengan panjang tertentu dari peripheral, dan selanjutnya data akan dikirim ke CPU, dan setelah diadakan sinkronisasi yang begitu panjang, data dengan kecepatan transfer oleh modul input-output. Nah, di situ paket-paket data dapat diterima di CPU dengan baik. Di sini kita akan bicara tentang fungsi modul input-output, ya, itu adalah kontrol dan timing, kontrol dan pewaktuan. Fungsi kontrol dan pewaktuan merupakan hal yang penting untuk mensinkronisasi kerja masing-masing komponen penyusun komputer. Dalam sekali waktu, CPU ini berkomunikasi dengan satu atau lebih perangkat dengan pola tidak menentu dan kecepatan transfer komunikasi data yang beragam ini baik dengan perangkat internal seperti register, memori utama, memori sekunder, perangkat peripheral. Proses tersebut bisa berjalan apabila ada fungsi kontrol dan pewaktuan yang mengatur sistem secara keseluruhan. Nah, di sini kesimpulannya adalah input dan output adalah masukan dan keluaran. Bagian dari sistem mikroprosesor yang digunakan oleh mikroprosesor itu untuk berhubungan dengan dunia luar. Nah, dan unit input output adalah masukan dan unit luar digunakan untuk memasukkan data dari luar ke dalam mikroprosesor.